Akhirnya, bantuan sosial PKH yang cair melalui PT Pos Indonesia sudah terpantau cair mulai hari Senin kemarin hingga hari ini dan juga di beberapa hari selanjutnya, teman-teman. Jadi di pekan ini ataupun di minggu ini terpantau banyak daerah yang telah mencairkan bantuan PKH yang cair melalui PT Pos Indonesia. Dan di sini sudah terbukti ada surat undangan yang telah disebarkan di berbagai daerah dan diberikan kepada KPM-KPM kategori tertentu saja. Nah, kira-kira untuk KPM kategori apakah ini yang telah diberikan surat undangannya untuk pencairan bantuan PKH di kantor pos? Selanjutnya di sini kira-kira yang cair ini untuk PKH tahap yang ketiga kah? Atau untuk PKH tahap yang keberapa nih yang sudah terpantau surat undangannya disebarkan yang cair melalui PT Pos Indonesia? Nah, selanjutnya di sini selain bantuan yang cair secara tunai PKH yang melalui PT Pos Indonesia, ternyata ada bantuan yang cair secara non-tunai melalui PT Pos Indonesia juga ya teman-teman yang sudah terpantau. Nah, kira-kira bantuan apa juga nih yang cair secara non-tunai melalui kantor Pos Indonesia? Nah, di sini akan kita tunjukkan untuk bukti-bukti secara lengkapnya, kita tunjukkan surat undangannya juga, dan akan kita berikan rangkuman informasinya secara detail untuk teman-teman semua. So, pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Heru Agustian di channel Info Digital. Nah oke sobat, kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi yang update, valid, dan akurat di program bantuan pemerintah, teman-teman silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi penting lainnya di pencairan bantuan sosial. Yuk teman-teman silahkan subscribe mulai dari sekarang juga karena subscribe itu gratis dan teman-teman akan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini. Nah oke sobat, jadi pada mulai hari Senin kemarin itu di tanggal 7 Agustus 2023 sudah banyak daerah yang terpantau telah mencairkan bantuan PKH khusus kategori yang akan kita berikan informasinya di channel ini. Nah, tetapi di sini untuk pencairannya itu melalui PT Pos Indonesia dan sudah terbukti dengan adanya surat undangan. Nanti akan kita tunjukkan surat undangannya juga kok, teman-teman. Nah, di sini untuk yang cair melalui PT Pos Indonesia kemarin juga sempat ramai di media sosial. Banyak KPM yang penasaran nih, katanya PKH cair di kantor Pos Indonesia. Dan kebetulan di daerah kita juga telah kita pantau ada beberapa KPM yang memang cair ya bantuan PKH-nya melalui PT Pos Indonesia. Nah, lalu di sini pertanyaannya yang paling penting, kira-kira itu untuk bantuan PKH tahap yang keberapa sih? Apakah untuk tahap yang ketiga? Nah, di sini yang perlu teman-teman garis bawahi. Untuk bantuan yang cair melalui PT Pos Indonesia ini yang telah terbukti dengan adanya surat undangan seperti berikut ini. Nah, di sini ada surat undangannya, lalu ada keterangan nominal yang diterima, dan ada keterangan juga untuk bantuan yang diberikan adalah PKH tahap yang kedua, teman-teman. Nah, kenapa kok PKH tahap kedua ini masih terus disalurkan, teman-teman? Jadi, untuk bantuan PKH tahap kedua yang cair dengan nominal seperti undangan tersebut, kebetulan 600.000, ini bagi komponen lansia, teman-teman. Jadi, bagi yang komponen lansia itu masih ada penyaluran PKH di tahap yang kedua. Dikarenakan ini adalah data susulan yang mungkin terjadi dikarenakan yang pertama itu kemarin gagal on span, lalu sudah diperbaiki datanya, lalu kemungkinan yang kedua ini adalah data KPM baru untuk menerima bantuan PKH, teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga alasannya mungkin saja kartu KKS-nya itu bermasalah. Nah, jadi tiga alasan tersebutlah yang memungkinkan terjadinya penyaluran bantuan PKH tahap kedua susulan yang terjadi pada bulan Agustus ini ya, khususnya di awal bulan Agustus ini.
Dimana seharusnya bulan Agustus itu sudah masuk untuk PKH tahap yang ketiga, karena alokasinya kan bulan Juli, Agustus, September. Tetapi kenyataannya masih ada data susulan yang harus diselesaikan untuk pencairan bantuan PKH tahap yang kedua. Padahal tahap kedua itu seharusnya sudah bulan April, Mei, Juni ya teman-teman. Ternyata masih ada beberapa data susulan lagi. Nah, untuk bantuan yang cair ini sudah terjawab jelas ya, sesuai dengan surat undangan, yaitu bantuan PKH tahap kedua. Jadi, masih belum ada bantuan PKH tahap 3 yang terpantau resmi cair selain di daerah Sumatera Selatan, teman-teman, yang melalui kantor pos Indonesia pastinya. Karena tentu saja nantinya untuk pencairan bantuan sosial ya, itu biasanya cairnya melalui kartu KKS terlebih dahulu. Dan jika sudah banyak KPM yang menerima melalui kartu KKS, nanti akan dilakukan penyaluran yang melalui PT Pos Indonesia. Biasanya seperti itu. Jadi jika kemarin di dalam media sosial ada yang bertanya-tanya apakah yang cair melalui PT Pos Indonesia di bulan Agustus ini, yang kemarin terpantau mulai hari Senin tanggal 7 Agustus cair, nah kemungkinan besar itu adalah PKH tahap kedua yang data susulan untuk lansia teman-teman, dan bisa kita pastikan karena sudah ada surat undangannya juga. Dan kita juga tidak henti-hentinya menyampaikan ke teman-teman bagi yang menunggu pencairan bantuan PKH tahap ketiga yang melalui kartu KKS ataupun juga BPNT alokasi bulan Juli Agustus yang melalui kartu KKS, jangan terburu-buru untuk melakukan pengecekan di ATM teman-teman, dikarenakan hingga saat ini kita masih belum ada informasi resmi dari Kementerian Sosial jika surat perintah pencairan dana turun ya. Nah, jika ada informasi yang beredar di media sosial kalau katanya SP2D surat perintah pencairan dana untuk bantuan BPNT maupun PKH di bulan Juli, Agustus, September sudah benar-benar terbit, nah ini perlu dipertanyakan teman-teman. Jadi kita sangat yakin ini perlu dipertanyakan, karena jika dikatakan selain daerah Sumatera Selatan kita masih belum percaya. Apabila dikatakan daerah Sumatera Selatan ya kita percaya-percaya saja. Nah, jadi artinya bagi KPM yang selain di Sumatera Selatan itu jika menerima informasi katanya sudah SP2D, surat perintah pencairan dananya sudah turun, nah ini jangan langsung percaya begitu saja teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di sini kita juga akan membahas untuk bantuan yang cair melalui PT Pos Indonesia yang secara non tunai. Nah, ternyata di sini ada terpantau untuk bantuan berupa pangan beras 10 kg masih disalurkan teman-teman di berbagai daerah, khususnya yang kemarin itu belum sempat cair di tahap yang ketiga. Karena untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg ini cairnya 3 periode ataupun 3 tahap. Dan yang masih belum cair untuk tahap ketiga ataupun tahap terakhir, nah ini masih terus disalurkan pada bulan Agustus ini. Jadi kita masih menemui beberapa informasi ya dari KPM seperti gambar berikut ini. Ada daerah yang masih melakukan penyaluran bantuan berupa beras 10 kg ini. Ataupun bantuan komoditi ya, beras 10 kg yang ditunjukkan kepada keluarga penerima manfaat PKH maupun juga BPNT. Nah, jadi di sini untuk bantuan beras itu bukan bantuan yang tahap baru, tetapi masih tahap yang sebelumnya yang masih belum terselesaikan ya, teman-teman. Karena kita mendapatkan informasi memang ada untuk bantuan beras itu ada tahapan selanjutnya, tetapi masih untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi bisa dipastikan jika ada pencairan di bulan Agustus ini, itu untuk bantuan beras 10 kg alokasi tahap yang sebelumnya. Nah, oke sobat, jadi yang pasti apabila nanti ada informasi update terkait pencairan bantuan sosial, ada bantuan yang benar-benar cair dan fix sudah terpantau cair, akan kita share lagi kok informasinya di channel ini. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya di pencairan bantuan sosial. Oke, saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.